Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, untuk kimia sintesis saya akan menjelaskan mengenai diskoneksi pada CC untuk gugus alkohol. Pertemuan ini mungkin akan singkat karena tidak serumit pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Pertemuan pertama sudah saya menjelaskan secara general untuk semua proses diskoneksi. Pada pertemuan ini adalah bagian kecil part dari diskoneksi itu sendiri, yaitu pada gugus alkohol. Sebelum membahas diskoneksi pada bab ini, maka harus diingat kembali jenis alkohol primer, sekunder, dan tersier, dan ingat kembali reaksi Grignard. Pada bab kimia organik alkil halida. Oke, jenis alkohol ada primer, sekunder, tersier. Untuk pertama kali dilakukan proses diskoneksi, maka saat alkohol primer lakukan IGF menjadi bentuk aldehid, sedangkan untuk alkohol sekunder dilakukan IGF dalam bentuk keton. Kalau untuk tersier tidak dilakukan IGF. Kita tahu bahwasanya disebut alkohol primer karena berikatan dengan C primer. Sekunder karena berikatan dengan C sekunder. Ada dua. Kalau tersier, gugus OH berikatan dengan C tersier. Itu adalah konsepnya. Sedangkan reaksi Grignard sendiri adalah reaksi Grignard atau reagen Grignard ini bisa direaksikan dari suatu alkil halida ditambah magnesium, kemudian dalam suasana ether, bebas air, direflux, maka akan terbentuk alkil magnesium halogen, yaitu reagen Grignard. Bisa klorida, bromida, atau iodida. Reagen Grignard saat direaksikan suatu karbonil, maka dia akan bereaksi membentuk suatu gugus alkohol. Sebelum membentuk alkohol, maka dia akan ada intermediate produknya, yaitu OMGX. Ini saat dihidrolisis, maka akan terbentuk alkohol. Perlu diketahui, untuk formaldehid, ya, atau yang disebut formalin, di mana CO dengan HH, jadi aldehid yang paling sederhana, yang disebut sebagai metanal, saat direaksikan dengan reagen Grignard akan terbentuk alkohol primer. Sedangkan aldehid lainnya, baik itu etanal, kemudian propanal, dan lain-lainnya, maka saat direaksikan dengan reagen Grignard, dia akan terbentuk alkohol sekunder. Sedangkan keton, saat direaksikan dengan alkohol, reaksi Grignard akan terbentuk alkohol tersier. Itu harus konsep yang harus Anda pahami. Kemudian ini tambahan, kalau ester direaksikan dengan reagen Grignard, dia akan terbentuk apa? Sama seperti keton, yaitu alkohol tersier. Oke. Saya ambil contoh untuk alkohol primer. Dilakukan IGF, maka menjadi gugus alkohol, menjadi karbonil. Di sini adalah karena dia terminal, maka di sini H atau disebut sebagai aldehid. Potong daerah sini, maka terbentuk sinton. Kalau kalian udah familiar sinton, ini kan negatif, pasti kasih H. Kalau di sini positif, maka reagen Grignard. Selesai, saat dilakukan proses sintesis, akan terbentuk suatu OMG-BR, kemudian dihidrolisis akan terbentuk alkohol primer. Ya, nama fraksinya apa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti pentil magnesium bromida. Direaksikan dengan formaldehid akan terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Heksanol. Kemudian pembuatan reaksi Grignard, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Propil pentil bromida direaksikan dengan Mg dalam larut ether, direflux akan terbentuk propil
magnesium bromida. Sedangkan untuk alkohol sekunder, kita akan ada dua cara untuk proses diskoneksinya. Ya, diskoneksi misalnya saya ambil di sini, saya naik akun IGF dulu, terbentuk suatu keton, kemudian IGF, maka terbentuk suatu aldehid, yaitu etanol direaksikan dengan 2, 3, 4, 5, 6. Berarti heksil magnesium bromida. Akan terbentuk seperti ini. Suasana asam akan terbentuk suatu alkohol. Alkoholnya apa? Berarti ini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi kalau 8 adalah di 2 ada gugus hidroksi atau bisa menyebutnya 2 hidroksi-oktana atau nama lainnya yaitu 2 oktanol di posisi 2. Ya. Kemudian ini adalah proses IGF di sebelah sini juga bisa akan terbentuk reagen seperti ini, direaksikan juga akan sama. Jadi pemotongan kalian sudah tahu bagaimana cara diskoneksi, ini dimaksudnya lebih sederhana ya. Kalau untuk yang tersier jangan di IGF dulu. Kalau IGF nanti terbentuk apa? Ini kan udah sininya mengikat 4, maka 5 karena di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka dipotong dulu di sini misal terbentuk suatu reagen grignard. Nah, gugus ini hidroksi kalian IGF jadi suatu ketonnya. Nah, setelah itu kita reaksikan, selesai akan bertemu alkohol tersier. Sangat simpel. Kalian boleh potong di sebelah sini. Kalau di sini kan berarti ketonnya nanti di sini ya. Jadi adalah keton dengan ini nanti suatu reagen grignardnya di sini. Kalau di sini boleh, terserah kalian potong. Kalau di sini sama seperti ini ya. Gampang. Jadi kalau kita lihat reaksinya seperti ini ya. Jika saya mikir, tempelkan aja ya sininya ke sini. Ya. Sini nempel, kemudian akan terbentuk suatu alkohol. Kalau ini tempelkan lagi ya di sini. Udah pasti akan terbentuk. Ya ini alkohol tersier. Kalau di sini udah suatu keton ya, pasti akan terbentuk tersier. Ini tinggal tempelkan aja di sini etilnya. Kalau ini adalah suatu ester direaksikan dengan 2 molekul grignard akan terbentuk. Kan karena etil masuk. Tapi ini cuma tambahan, kita tidak fokus pada ini. Kita cuma fokus yang di awal tadi ya. Oke, tugas coba kalian analisis retrosintesis, pilih salah satu. Misalnya ini atau ini. Kalian potong di sini boleh, di sini boleh. Kalau di ini wajib di sini ya. Kalau di sini boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Terserah kalian potongnya seperti apa. Nanti pilih salah satu. Kalau seandainya satu kelas sama kan, ya gak mungkin masa ngambil satu pun ini semua. Itu kan prosesnya ada 2, boleh potong sini atau sini. Jadi kalian kreatif, tidak usah copy paste punya teman, percaya dengan punyanya kalian sendiri. Ya, kerjaan kalian lebih membanggakan dan menyenangkan. Itu saja untuk materi terakhir kali ini. Untuk ujiannya, senyawa-senyawa yang kemarin untuk diskoneksi, saya tidak banyak kalian menghafal tata nama, lebih ke arah proses reaksi, sintonnya apa, diskoneksinya seperti apa, benar atau salah. Seperti itu. Sehingga simple, tidak perlu kalian menghafal susah-susah tata nama ya, karena saya tidak menitik beratkan pada tata nama. Cuma yang akan susah nanti saya sendiri sebagai pembuat soal saat dimasukkan pada, karena nanti pasti online ya, otomatis saya harus masukkan gambar satu demi satu, itu yang agak susah. Tapi ya nggak masalah. Saya akhiri, semoga informasi ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk kehidupan kalian sebagai seorang farmasis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.